Halo guys, balik lagi bersama gue di channel InMovie. Ada yang cepat menemukan jodohnya, tapi ada juga yang lambat. Seperti pepatah bilang, seberapa kuat kita menahan, ya kalau memang bukan jodoh, pasti akan pergi juga. Begitupun sebaliknya, bagaimanapun kita menolaknya, kalau memang itu jodoh, pasti ada aja caranya kita dipersatukan. Dan percayalah, cepat atau lambat, semua pasti akan dipertemukan dengan jodohnya. Yang penting, kita jangan menutup diri terhadap cinta yang datang. Hal inilah yang akan menjadi tema dalam film yang sebentar lagi akan gue ceritain berjudul When in Rome. Film bergenre komedi romantis yang dirilis pada tahun 2010. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di Roma, Italia, ada sebuah tempat yang disebut dengan Fontana d'Amor, atau air mancur cinta, di mana dipercaya siapapun yang melemparkan koin ke dalam kolam Fontana d'Amor akan dipertemukan dengan cinta sejati mereka, dan banyak orang-orang yang percaya akan hal itu. Cerita berpindah ke kota New York. Di sebuah acara seni, Beth, seorang kurator seni yang bertanggung jawab atas kelancaran jalannya acara, akhirnya bisa berkumpul dengan tim yang dia pimpin untuk beristirahat. Ya, walaupun capek, dia lega karena acara berjalan dengan sukses. Tanpa Beth duga, mantannya yang bernama Brady yang udah mutusin dan membuatnya patah hati. Hanya karena Beth terlalu sibuk kerja, ada juga di tempat itu. Brady. Oh. Reed, what are you doing here? Beth sama sekali nggak menyangka Brady akan minta maaf kepadanya dan mengungkapkan penyesalannya karena udah mutusin dia. Itu membuatnya jadi mengira kalau Brady mau ngajakin dia balikan. Tapi di saat Beth udah seneng dan mau bilang iya, ternyata Brady memberitahu kalau dia udah tunangan dengan cewek lain. Itu membuat Beth sedikit malu, apalagi semua orang di tempat itu mengira dialah yang tunangan dengan Brady. Mereka memberi selamat dan ikut merayakannya. Beth pun buru-buru menjelaskan kalau mereka salah paham. Dia pasti akan tunangan, tapi bukan malam ini dan bukan dengan mantannya. Sialnya, hak sepatunya malah patah membuatnya bertambah malu. Akhirnya Beth pulang dengan murung. Dia merasa hari itu adalah hari terburuk dalam hidupnya. Saat itu adiknya yang bernama Joan datang menemuinya. Dia memberitahu kalau dia akan menikah dengan seorang pria Italia bernama Umberto. Kabar itu membuat Beth sangat terkejut dan merasa sedikit tertekan karena sebagai kakak, dia aja masih belum jelas siapa jodohnya, apalagi untuk menikah. Saat Joan cerita kalau dia baru mengenal calon suaminya selama 2 minggu, Beth sebenarnya kurang setuju. Menurutnya, Joan terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Beth minta Joan untuk memikirkan kembali keputusannya. Tapi karena Joan meyakinkannya kalau dia yakin dengan keputusannya, akhirnya Beth pura-pura setuju dan ikut bahagia. Keesokan harinya, setelah mendapatkan izin dari bosnya dengan janji akan tetap melaksanakan pekerjaannya, walaupun sedang menghadiri pernikahan adiknya, Beth langsung terbang ke Roma, Italia. Dia langsung menuju ke tempat pernikahan Joan yang kebetulan berada di dekat Fontana d'Amor. Beth menemui Joan dan ibunya, juga ayahnya yang udah bercerai dengan ibunya. Dia datang membawa pacar barunya yang jauh lebih muda darinya. Joan pun mengenalkan Umberto kepada Beth dan mengajaknya berkenalan dengan keluarga besar Umberto. Setelah itu, semua orang berkumpul untuk melaksanakan upacara pernikahan. Beth sebagai pendamping pengantin wanita udah siap, tinggal menunggu teman Umberto yang bernama Nick sebagai pendamping pengantin pria yang belum juga datang. Akhirnya, orang yang ditunggu pun datang. Semuanya berjalan dengan lancar dan pesta pun digelar. Tapi Beth nggak menikmati pesta sedikit pun. Dia terlihat sibuk mengurus pekerjaannya, meskipun dengan koneksi yang terputus-putus. Ayahnya yang melihat itu, minta Beth untuk menikmati pesta. Siapa tahu Beth ketemu jodoh. Dia juga minta Beth berjanji untuk membuka hatinya jika cinta itu datang. Beth yang gak yakin dengan cinta, hanya bilang kalau dia akan berusaha. Saat itu Joan minta Beth untuk memecahkan vas bunga yang merupakan tradisi bagi pendamping wanita, di mana dipercaya jumlah kepingan dari vas yang pecah melambangkan jumlah tahun kebahagiaan yang dia harapkan untuk mempelai pria dan wanita. Tapi anehnya, vas itu susah banget buat dipecahin.
but I'm trying to break it. Sampai akhirnya, Nick membantunya memecahkan vas tersebut. Mereka pun berkenalan, tapi mereka nggak bisa mengobrol banyak karena saat itu Beth diminta untuk memberi sambutan untuk kedua mempelai. Karena kebanyakan tamu yang hadir nggak mengerti bahasa Inggris, Nick kembali membantu Beth untuk menerjemahkan kata-katanya ke bahasa Italia. Awalnya berjalan lancar, tapi Nick yang kurang lancar bahasa Italia, lama-lama malah ngaco. Itu membuat keluarga Umberto jadi salah paham kepada Beth. Bahkan nenek Umberto sangat membencinya. Cheers. Abbondanza. Tapi Beth nggak mempermasalahkan hal itu. Mereka pun kembali mengobrol dan dengan cepat menjadi akrab. Mereka bersenang-senang dan menari dengan gembira. Saat musik berganti, mereka berdansa dan suasana romantis pun tercipta. Tapi saat mereka mau berciuman, Beth mendengar suara ibunya memanggilnya memintanya untuk menghadiri acara potong kue. Malamnya setelah acara potong kue, Beth yang melihat Nick berkata pada dirinya sendiri untuk membuka hati dan percaya pada cinta. Setelah menenggak minuman, dia memberanikan dirinya untuk mendekati Nick dan lebih mengenalnya. Tapi dia membatalkan niatnya dan langsung bersembunyi karena pada saat itu, dia melihat Nick menemui seorang wanita dan berciuman dengannya. Beth merasa dirinya benar-benar bodoh. Dengan perasaan kecewa dan setengah mabuk, dia berkeluh kesah kepada patung cinta. Baginya, laki-laki sempurna itu nggak ada, dan nggak akan pernah ada. Cinta hanyalah omong kosong. Saat melihat koin-koin yang berserakan di kolam, Beth mencemooh koin-koin itu sebagai pengharapan putus asa akan cinta yang gak akan pernah datang. Kemudian dia mengambil beberapa koin sambil berkata, "Aku akan menyelamatkanmu." So I'm saving you. Saving you. I am saving you. And you. So beautiful. Selain mengambil beberapa koin, Beth juga mengambil sekeping chip poker. Tapi Beth buru-buru lari, karena saat itu dua orang polisi berkuda memarahinya dan menuju ke arahnya. Dia nggak tahu kalau Nick yang dari tadi mencarinya melihat apa yang dia lakukan dengan heran. Hello. Malam berikutnya saat Beth baru sampai di rumah, Nick yang dapat nomor telepon Beth dari Joan dan duluan sampai di New York menelponnya. Dia mengajak Beth untuk makan malam. Tapi Beth yang udah ilfil dengan Nick menolak semua ajakannya. Bahkan hanya untuk minum kopi dan langsung menutup telepon. Perubahan sikap Beth membuat Nick merasa heran. Paginya, Beth mengalami kejadian aneh. Saat dia sedang lari pagi, seorang seniman mengejarnya. Tentunya, Beth yang gak mengenalnya gak menghiraukannya dan terus berlari. Tapi saat seniman itu kecelakaan, Beth berhenti dan menolongnya. Seniman itu mengaku bernama Antonio dari Italia. Anehnya, buku gambarnya penuh lukisan Beth. Dan dia tiba-tiba menyatakan cinta kepada Beth. Beth merasa pria itu sangat aneh. Dia jadi takut dan meninggalkannya. Saat sarapan, seorang model bernama Gail berusaha membuatnya terkesan dan tiba-tiba menyatakan cinta. Beth yang merasa nggak nyaman dan takut, akhirnya pergi meninggalkannya. Dia buru-buru menuju kantor, tapi dia terpaksa menghentikan langkahnya karena seorang pesulap bernama Lance terus mencuri jamnya. Dan lagi-lagi, pesulap itu juga menyatakan cinta. Semua kejadian itu membuat Beth merasa heran dan takut. Setelah tiba di kantor, Joan menelponnya. Dia bertanya apa yang Beth lakukan di Fontana de Amor. Karena dia melihat foto Beth berada di halaman utama sebuah koran lokal. Beth pun bilang kalau dia hanya sedikit mabuk dan mengambil beberapa koin di sana. Umberto yang mendengar itu bilang kalau itu nggak baik karena ada legenda. Jika mengambil koin di air mancur itu, maka si pemilik koin akan jatuh cinta kepada orang yang mengambil koinnya. Beth merasa itu konyol dan nggak percaya sama sekali.
Tapi Stacy, asistennya yang menguping pembicaraannya, percaya bahwa di dunia ini ada yang namanya keajaiban dan sihir. Tapi dia tetap nggak percaya dan mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya tentang Slater Bradley, barang utama yang akan dipamerkan di acara seni yang sebentar lagi akan diadakan. Tapi setelah tahu Slater Bradley batal datang, Beth bingung karena kalau si bos tahu tentang itu, dia pasti bakalan marah besar. Saat itu, Nick menelpon dan kembali mengajaknya ketemuan. Beth yang lagi pusing mikirin masalah Slater Bradley merasa kesal dan terang-terangan bilang kalau dia nggak tertarik padanya. Tapi Nick nggak menyerah, dia menemui Beth di kantornya. Beth kaget, dia curiga Nick mengikutinya. Walaupun sebenarnya iya, tapi Nick nggak mengakui itu. Celeste. This is Mr. Al Russo, our new. Saat itu si bos datang. Dia mengenalkan Beth kepada Mr. Al Russo, seorang pelanggan baru yang minta secara khusus bertemu dengannya. Bosnya juga bertanya tentang Slater Bradley. Saat Beth bingung harus bilang apa, Nick menawarkan sebuah karya seni yang lebih baik dari Slater Bradley dan belum pernah dipamerkan. Kebetulan, dia adalah model utama dari karya seni itu. Jadi Damian Petroselli, si pemilik karya seni, memberikannya akses langsung kepada negatif karya-karyanya. Mendengar itu, si bos langsung setuju dan minta Beth untuk mengurusnya. Hal itu membuat Nick meninggalkan kesan yang baik di mata Beth. Setelah itu, Beth mengantar Mr. Al Russo yang minta diperlihatkan koleksi karya seni di kantornya. Tiba-tiba, Mr. Al Russo memberinya hadiah dan bersikap aneh. Dia mengaku bahwa sebenarnya dia nggak tertarik dengan karya seni. Tujuan utamanya adalah menemui Beth karena dia tergila-gila dan jatuh cinta kepadanya. Itu membuat Beth jadi takut dan lari meninggalkannya. Want to play cat and mouse? I can play cat and mouse. Saat mau pulang, Beth juga jadi takut ketemu Mr. Al Russo. Dia keluar kantor dengan sembunyi-sembunyi. Dia kaget melihat Nick muncul secara tiba-tiba dan menyemprotnya. Setelah tahu kalau itu Nick, Beth langsung minta maaf. Dia merasa sangat bersalah. Tapi ternyata Nick cuma mengerjainya. Dengan sedikit kesal, Beth pergi meninggalkannya. Dia minta Nick jangan mengganggunya. Karena dia tahu Nick udah punya cewek, wanita bergaun merah yang berciuman dengannya. Nick akhirnya tahu kenapa sikap Beth kepadanya berubah. Dia pun menjelaskan bahwa wanita bergaun merah itu bukan ceweknya. Dia sepupu Umberto yang kelakuannya rada-rada gila. Saat itu, pria-pria yang tergila-gila pada Beth mengejarnya, menyebabkan Beth ketakutan dan langsung lari meninggalkan Nick yang kebingungan. Sorry, Nick. I gotta go. You can do this. Merasa nggak kuat lagi selalu diganggu pria-pria yang mengaku jatuh cinta kepadanya, Beth bertanya kepada Joan bagaimana caranya membuat pria-pria itu berhenti mengejarnya. Tapi saat Joan bilang Beth harus mengembalikan semua koin yang dia ambil ke asalnya dan harus dia sendiri yang mengembalikannya, Beth menyerah. Dia nggak mungkin terbang ke Roma hanya untuk mengembalikan koin-koin itu. Dan lagi-lagi Beth digangguin. Kali ini, Lance si pesulap dan asistennya tahu-tahu ada di rumahnya. It's me, Lance. Lance mau memecahkan rekor untuk dia persembahkan kepada Beth. Tentu aja, Beth nggak merasa terkesan sama sekali dan malah mengusir mereka. Get out! Sementara itu, Nick yang mengetahui banyak pria yang mengejar-ngejar Beth jadi galau. Itu membuat temannya merasa khawatir dan menawarkan diri untuk membantunya menyelidiki Beth. Dia nggak mau Nick jatuh cinta ke cewek yang salah. Nick pun setuju. Okay, go. Hey, look at you. Hari-hari berikutnya, Beth terus diganggu oleh pria-pria yang tergila-gila padanya. Mereka menggunakan cara mereka sendiri untuk membuat Beth terkesan. Mr. Al Russo bahkan terus mengiriminya bunga dan hadiah. Lama-lama, Beth udah terbiasa dengan itu semua. Tapi bosnya merasa keberatan. Dia khawatir Beth nggak bisa fokus kerja dan mengancamnya kalau sampai acara gagal, maka karir Beth sebagai kurator akan berakhir. Got it? Yeah. Temen Nick akhirnya selesai menyelidiki Beth. Menurut hasil penyelidikannya, Beth memang selalu dikelilingi pria-pria yang mengejarnya. Tapi Beth belum memilih salah satu di antara mereka. Mendengar itu, Nick merasa dia harus ambil bagian dalam permainan dan bersaing untuk mendapatkan cinta Beth. Dia menelpon Beth dan mengajaknya makan malam. Kalau Beth mau, karya Petroselli ada di acaranya. Mau nggak mau, Beth setuju. Run. See you later.
Malamnya, Nick mengajak Beth ke sebuah restoran. Saat itu pelayan memberitahu para pengunjung bahwa malam ini restoran mereka akan membuat para pengunjung merasakan sensasi makan tanpa penglihatan. Dan lampu pun dimatikan. Tapi lagi-lagi, Mr. Aruso dan yang lain datang mengganggu Beth. I've been looking all over for you. Who's this? Your Look who it is, Principes. Meatball. Sausage. Who's that? Waiter, I feel like I'm driving a Lamborghini around with a car cover. Great time? We just got here. Terpaksa, Beth pergi meninggalkan Nick. Tapi kali ini Nick menyusulnya. Dia minta Beth menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Beth pun memberitahu Nick bahwa mereka mengejar-ngejarnya karena pengaruh mantra. Dia minta Nick membawanya ke tempat yang sekiranya aman dari gangguan mereka. Akhirnya, Nick membawa Beth ke tempatnya. Pada saat itu, Beth menceritakan kisah cintanya yang selalu berakhir menyedihkan. Saat dia mulai jatuh cinta kepada seorang pria itu selalu aja meninggalkannya. Mendengar cerita Beth, Nick pun berkata kalau dia benar-benar menyukainya dan gak akan pernah menyakitinya. Beth merasa sangat bahagia mendengar itu dan mereka pun bermesraan. Tapi saat melihat banyak cipoker di tempat Nick, Beth sangat kaget. Dia langsung berpikir kalau Nick juga menyukainya karena pengaruh mantra seperti yang lain. Dengan pemikiran itu, Beth langsung meninggalkan Nick. Dia hanya berkata kepada Nick yang minta penjelasan kalau Nick nggak akan mengerti. Dia melakukan ini karena nggak mau Nick menderita. Nick benar-benar bingung dengan maksud perkataan Beth. Meskipun berat, Beth memutuskan untuk melupakan Nick. Stacy juga ikut sedih dengan apa yang Beth alami dan mencoba menghiburnya kalau semua akan baik-baik aja. Tapi Beth tahu dia nggak akan baik-baik aja. Dia sangat sedih. Setelah akhirnya dia menemukan cinta, ternyata pria itu dalam pengaruh mantra. Saat itu Joan menelpon. Dia memberitahu Beth. Setelah bertanya kepada nenek Umberto, ternyata ada cara lain untuk menghilangkan mantra, yaitu dengan mengembalikan koin-koin itu langsung kepada pemiliknya. Mengembalikan koin berarti mengembalikan cinta. Stacy yang mendengar itu sebelum pergi, diam-diam mengambil koin-koin itu demi kebaikan Beth. Sesaat kemudian, Mr. Aruso dan yang lain menemui Beth. Tapi kali ini, Beth mempersilahkan mereka masuk dan minta mereka untuk duduk karena ada yang mau dia sampaikan. Setelah itu, dia pun mulai menjelaskan kepada mereka kalau sebenarnya mereka itu nggak benar-benar mencintainya. Begitu juga dia, karena dia mencintai Nick. Mereka sangat sedih mendengar itu. Tapi Mr. Aruso mengerti. Dia juga memberi yang lain pengertian bahwa arti cinta sesungguhnya adalah melihat orang yang kita cintai bahagia. Jadi kalau mereka benar-benar mencintai Beth, mereka harus membantu Beth bahagia. Akhirnya semua mengerti dan setuju membantu Beth. Beth sangat berterima kasih. Tapi saat dia mau mengembalikan koin-koin yang dia ambil kepada pemiliknya, koin itu udah nggak ada. Beth yakin itu pasti perbuatan Stacy. Saat itu, terjadi badai petir yang cukup besar. Di TV juga diberitakan, badai petir aneh telah menyebabkan pemadaman dan kemacetan di mana-mana. Tapi Beth tetap memutuskan pergi ke Guggenheim, di mana pameran diselenggarakan, sekalian mencari Stacy dan membereskan semuanya. Mr. Aruso dan yang lain sepakat mengantarkan Beth. Mereka menggunakan mobil Antonio yang dia bawa dari Italia. Keadaan kota saat itu macet parah. Sambil menunggu macet, Beth mencoba menelpon Stacy. Tapi karena HP-nya nggak aktif, Beth mengirimkan pesan suara kalau dia akan segera menemuinya dan minta Stacy menjaga koin-koin yang dia ambil. Setelah itu, dia minta Antonio menerobos macet dan mereka pun berangkat. Coming through us. I'm okay. Close enough. I take you right upstairs. Nggak tanggung-tanggung, Antonio dan yang lain mengantar Beth sampai ke lantai atas. Could you push 5? Setibanya di pameran, Beth kaget karena Petrocelli ternyata tetap dipamerkan. Rupanya, tadi malam Nick mengantarkan Petrocelli. Hasilnya, acara berjalan dengan sukses dan si bos sangat senang. Dia memuji Beth sebagai kurator hebat. Satu masalah telah selesai. Tinggal masalah koin-koin itu. Beth minta Stacy untuk mengembalikan koin-koin yang dia ambil.
Awalnya, Stacy nggak setuju Beth mengembalikan koin-koin itu kepada pemiliknya. Karena dengan koin itu, Nick mencintai Beth. Tapi setelah diberi pengertian kalau cinta yang di luar keinginannya itu bukanlah cinta yang sebenarnya, Stacy mengerti dan mengembalikan koin-koin yang dia ambil. Setelah menerima koin-koin itu, Beth langsung menelpon Nick dan memintanya untuk datang menemuinya di Guggenheim. Nick langsung meninggalkan acara yang sedang dia hadiri untuk menemui Beth. Dia nggak peduli dengan badai petir yang terjadi dan terus berlari sampai akhirnya dia ketabrak mobil. Kebenaran yang menabraknya adalah temannya yang memang sedang mencarinya. Akhirnya, Nick diantar temannya menemui Beth. Sementara menunggu Nick datang, Beth mengembalikan koin-koin itu ke pemiliknya masing-masing. Lance merasa berterima kasih karena Beth dia jadi berani tampil di depan umum. Mr. Aruso juga berterima kasih karena Beth dia bisa kembali merasakan gimana rasanya jatuh cinta. Antonio dan Gail juga menerima koin mereka kembali dan mereka semua terbebas dari pengaruh mantra. Semua koin udah kembali ke pemiliknya. Tinggal satu chip poker milik Nick. Tapi Lance malah memainkan chip itu, sampai akhirnya chip itu menggelinding dan berhenti tepat di kaki Give it Nick. to me. Beth yang mengejar chip itu dan melihat Nick mengambilnya, merasa semuanya udah berakhir. Nick udah mendapatkan kembali kehendaknya. Tapi Nick nggak mengerti apa maksud perkataan Beth, seperti juga dia nggak mengerti kenapa Beth mengira semua pria yang tergila-gila kepadanya itu karena pengaruh mantra. Tapi dia nggak merasa dalam pengaruh mantra. Sejak dia bertemu Beth, dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur, dan terus memikirkannya. Dan dia benar-benar mencintai Beth. Satu-satunya mantra yang mempengaruhinya adalah Beth. Beth seolah-olah nggak percaya mendengar itu. Dia merasa sangat bahagia. I'm in love with you, Beth. Waktu pun berlalu dan akhirnya mereka berdua pun menikah di tempat yang sama dengan Joan. Mr. Al Russo dan yang lain juga datang. Tapi saat upacara pernikahan akan dilangsungkan, Lance menemui Beth. Dia memberikan sekeping chip kepadanya dan meminta maaf karena waktu itu dia salah memberikan chip. Itu membuat Beth sangat terguncang. Ternyata selama ini Nick masih dalam pengaruh mantra. Dia bingung harus gimana. Begitu juga Joan, dia merasa sangat prihatin kepada Beth. Beth pun mencoba mengobrol dengan ayahnya, tapi dia nggak menceritakan masalah mantra. Dia hanya bertanya, apakah waktu ayahnya menikah dengan ibunya, ayahnya yakin akan bahagia. Mendengar pertanyaan itu, ayahnya menasihatinya, kalau Beth nggak akan tahu sampai dia mencobanya. Untuk bahagia, Beth harus berani mengambil resiko. Akhirnya Beth memantapkan hatinya dan melanjutkan pernikahannya apapun yang terjadi. Tapi saat pendeta bertanya apakah Beth bersedia menerima Nick sebagai suami, Beth nggak menjawab. Dia memberikan chip poker kepada Nick dan lari meninggalkannya. I can't do this to you, Nick. I'm sorry. Dengan air mata bercucuran, Beth mengeluh kepada patung cinta yang telah membuatnya hancur karena cinta. Nick yang mengejar Beth bertanya dengan heran, kenapa Beth terus-terusan memberinya chip poker. Beth pun menjawab, karena chip itu milik Nick. Dia mengambil chip yang Nick lempar ke dalam kolam. Tapi sekarang dia nggak mau menyimpannya lagi. Nick bingung, karena dia nggak pernah melemparkan chip ke kolam Fontana de Amor. Entah itu milik siapa, tapi yang jelas itu bukan miliknya. Saat itu, pendeta bersorak. Dia bersyukur karena akhirnya terbebas dari godaan perasaan cinta kepada Beth. Melihat itu, mereka pun sadar kalau ternyata chip itu milik si pendeta. Mereka pun tertawa dan berciuman di bawah patung cinta, dan film pun berakhir. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.